anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Di sini. Bro, corona udah masuk Indo bro. Gimana dong bro? Aduh. Oh iya ya, udah ada 2 yang confirm ya, tapi udah isolasi bro, mudah-mudahan sih nggak bakal wabah lah. Ih, tapi kan di dunia udah banyak yang mati bro, udah 3.000 lebih bro yang mati bro, aduh. Iya, tenang-tenang. Gua nggak mau mati muda bro. Tenang, kan banyak kan gejalanya ringan, yang penting kita jaga daya tahan tubuh aja. Ya, tapi kan ada juga yang berat bro, kayak sampai kena radang paru gitu bro. Kalau ntar gua sampai kena radang paru gimana? Radang paru lu pusingin, itu rokok bikin kanker paru masih lu isep. Semuanya hati-hati. Halo teman-teman, selamat datang di Nidalam. Setelah 2 minggu vakum karena rumah sakit cepat waras kebanjiran. Di video ini kita bakal update lagi tentang COVID-19. Ya, teman-teman juga pasti sudah tahu kalau Indonesia sudah ada 2 kasus yang terkonfirmasi. Apakah itu kita mesti panik? Temukan jawabannya di video ini. Nah dok, jadi ada update apa nih sampai hari ini mengenai COVID-19? Nah, kita syuting kan Jumat nih ya, 6 Maret 2020 untuk jumlah penderita seluruh dunia itu sekarang hampir 100.000 kasus. Ya. Tapi untuk sebagian besar 80 ribuan itu masih di China. Untuk negara yang ada kasus confirm itu sekitar hampir 90 sekarang. 89 kalau nggak salah ya. Nah, yang meninggal memang di angka 3 ribuan. Jadi angka kematiannya masih sekitar 3% ya. Tapi yang sembuh itu udah lebih dari separuh kasus, udah 50 ribuan. Jadi udah banyak banget nih yang sembuh. Terus Indonesia kan udah kena 2 kasus positif nih. Berarti Indonesia ini udah masuk kategori negara terjangkit dong ya? Nah, kita masih masuknya negara yang baru ada kasus konfirmasi. Definisi terjangkit itu kalau 2 orang yang kemarin positif, dia sudah terbukti bisa menularkan ke orang Indonesia yang lain. Nah, sementara kan mereka berdua ini kan ketularannya sama orang Jepang yang datang ke sini. Jadi kita belum masuk ke kategori negara terjangkit. Oh, oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok dari teman-teman menyangkut Indonesia karena Indonesia udah ada kasusnya ya. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Iya ya, supaya orang nggak panik ya. Nah dok, gejala COVID-19 ini apa sih kalau kita udah kena, dan benar nggak kalau kita nggak ada gejalanya pun kita tetap bisa nularin? Oke, dari penelitian yang berjalan sampai saat ini, gejalanya itu bervariasi banget bro. Ya, mulai dari yang tidak bergejala nih, entah dia sedang dalam masa inkubasi atau memang sampai seterusnya dia tidak bergejala tuh ada. Padahal kemarin ada, ya. Gejala ringan, ya, batuk, pilek, meriang-meriang aja, pegel linu kayak flu gitu ya. Sampai gejala lebih berat, ya, demam tinggi, sesak napas, radang paru, masuk ICU, gagal napas, pasang alat bantu napas sampai menyebabkan kematian. Nah, itu luas banget memang gejalanya. Untuk yang apakah tidak bergejala tapi ada virus dia bisa nularin? Jawabannya bisa bro, sayangnya. Aduh, jadi tambah serem dong ya? Ya emang sih, makanya ya kalau melihat kenyataan itu kan kayak aduh gampang panik lah dengernya ya. Tapi ya makanya kita harus senantiasa melakukan upaya pencegahan nih supaya sebisa mungkin jangan sampai kena virusnya. Dan nanti kata udah kena supaya gejalanya ringan-ringan aja, daya tahan tubuh dong. Ya, makanya nanti kita kasih tahu juga. Lagi pula kalau soal panik nih, panik itu kan meningkatkan hormon stres di badan. Hormon stres yang tinggi itu karena kita terlalu panik, terlalu cemas, itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi justru malah merugikan kita kalau kita panik. Nah dok, kita kapan sih harus diperiksa COVID-19 ini? Kan tadi kan katanya kalau ada gejala seperti kayak batuk, pilek atau demam kayak gitu kan, itu kan bisa jadi dia terkena COVID-19. Tapi masa semua orang yang batuk, pilek atau demam diperiksa COVID? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kalau dari panduan Departemen Kesehatan RI, itu sebenarnya ada kategorinya tuh. Orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, sama mereka yang mengalami kontak erat dengan penderita gitu ya, atau orang dari negara yang terjangkit. Nah, kapan orang dengan gejala flu atau demam itu harus diperiksa? Ya, kalau ada gejala-gejala yang tadi, plus mereka baru pulang misalnya, atau datang dari negara yang sudah masuk kategori negara terjangkit, ya, atau mereka kontak dengan orang yang jelas-jelas terdiagnosis COVID, misalnya ya 2 orang yang di Depok itu. Makanya kan sekarang lagi diperiksa semua nih orang-orang yang sempat kontak dengan 2 orang konfirmasi tadi. Terus untuk masa inkubasinya nih dok. Jadi dari mulai kita kena itu virus sampai kita nunjukin
gejalanya itu bisa butuh waktu berapa lama itu? Nah, itu juga bervariasi tiap orang tergantung daya tahan tubuhnya ya. Tapi kalau dari CDC sama WHO sih sekitar 2-14 hari setelah virusnya masuk sudah bisa mulai muncul gejala. Nah dok, obat untuk COVID-19 itu sebenarnya udah ada belum sih? Itu kan udah banyak berita tuh yang bilang kalau katanya obat virus flu lah atau obat anti malaria itu katanya bisa ngobatin, bener nggak sih? Nah, kalau kita nih, dokter-dokter, pakar kesehatan di seluruh dunia sih tetap mengacunya ke panduan WHO. WHO sendiri sampai per hari ini masih bilang pengobatan COVID-19 utamanya adalah terapi suportif. Penghilang gejala aja, misalnya dikasih infus cairan supaya nggak dehidrasi. Kalau dia batuk ya kasih obat batuk, kalau pilek kasih obat pilek, sesek kasih oksigen, kalau gagal napas ya rawat ICU, pasang alat bantu napas ya, sampai nanti kondisinya membaik. Kapan dikasih antibiotik? Kalau ternyata dari pemeriksaan selain ada COVID, ada bakteri yang lain juga yang memperparah kondisi dia, nah itu boleh tuh dikasih antibiotik. Tapi kalau nggak ya udah suportif aja. Kalau vaksinnya gimana? Itu udah ditemukan belum sih? Nah, untuk vaksin terus terang susah bro bikinnya bro. Tapi memang karena ini penyebarannya cepat banget nih, lagi dikebut sih, benar-benar dikebut banget. Tapi kan tentu melewati proses yang panjang karena kita juga pengen vaksinnya aman. Dengar-dengar sih gosip-gosip nih ya, mudah-mudahan tahun depan baru keluar, bisa keluar ya. Tapi ya karena tahun depan ya kita nggak bisa mengharapkan itu sebagai solusi jangka pendek lah. Nah, dok, mungkin sedikit reminding ya cara-cara pencegahan supaya kita jangan sampai kena COVID-19 ini. Gimana sih? Coba dijelasin. Oke, ini sebenarnya daripada kita panik mending melakukan hal-hal ini ya. Prinsipnya nomor 1 ya, sering-sering cuci tangan ya. Cuci tangan pakai antiseptik atau sabun air mengalir, terutama sebelum pegang wajah, area mata, hidung sama mulut. Itu area tempat masuk COVID-19 ya tuh ya. Jadi jangan sering-sering pegang muka deh ya, kecuali udah cuci tangan. Kemudian kalau mau pakai masker, pakailah masker sesuai indikasi ya. Nah, kita udah kasih tahu tuh kapan mesti pakai masker ya. Terus tetap disarankan untuk jaga jarak minimal 1 meter sama orang lain kalau lagi ada di keramaian. Karena kita nggak pernah tahu dia sakit apa enggak kan, supaya dropletnya nggak kena ke kita. Terus kalau untuk jaga daya tahan tubuh gimana tuh? Apakah kita harus banget tuh konsumsi vitamin atau herbal atau apa itu ramuan-ramuan yang banyak beredar di medsos itu? Sampai sekarang harganya pada naik ya. Iya, harga pada naik. Kasihan ibu rumah tangga nih, aduh kacau. Sebenarnya panduan dari WHO nih sebenarnya tidak disarankan ya untuk suplemen-suplemen terutama yang herbal itu tuh ya, karena tidak menjamin untuk melindungi kita tidak terkena dari COVID-19 dan malah potensial bisa membahayakan. Ya, misalnya dia ada minum obat lain untuk penyakit dasarnya, ternyata ada interaksi sama ramuan-ramuan itu kan malah bahaya buat badannya gitu loh ya. Jadi ya utamanya untuk daya tahan ya makan yang bergizi, istirahat yang cukup, tetap olahraga ya bagi yang sudah rutin berolahraga maupun yang belum, dan buat mereka yang punya penyakit kronik nih ya yang notabene daya tahannya lemah, misalnya diabetes, sakit gula ya, darah tinggi, sakit jantung, itu harus tetap rajin kontrol dan mengontrol penyakitnya dengan obat-obatan dokter gitu ya, supaya tetap terkendali, gulanya bagus ya, tensinya bagus, sakit jantungnya nggak kumat-kumatan ya. Sama yang penting nih, jangan stres. Katanya udah dibilang kalau stres daya tahan tubuh turun. Terus kalau yang soal masker gimana tuh? Ya. Oke. Nah, prinsipnya ya yang udah pasti, kalau yang sakit, lagi batuk, pilek, demam, ya pakailah. Apapun kumannya kita jangan nularin orang lah, pakai masker ya. Terus yang perlu pakai lagi yang lagi ngerawat orang sakit, petugas medis. Kayak saya kalau di rumah sakit ya harus pakai dah. Kan saya nggak tahu nih depan saya pasiennya sakitnya apa gitu ya. Nah, kalau yang sehat ini kita sepakatnya gini aja deh, lihat-lihat sikon lah. Ya Indonesia ini kan ramai banget nih orang ya. Kadang ada situasi kita nggak bisa jaga jarak 1 meter tuh. Ya misalnya kayak di KRL atau misalnya di pasar yang ramai banget ya. Untuk orang sehat tapi tidak bisa menjaga jarak seperti itu masih bisa dibenarkan lah mereka pakai masker. Tapi pada saat itu aja ya, di luar itu ya udah nggak usah. Jadi nggak usah nimbun masker banyak-banyak juga. Ya yang wajar-wajar aja lah. Pertanyaan terakhir nih dok, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk membantu memerangi COVID-19 ini? Ya, ini pesan terakhir ya dari video ini. Nomor 1, jangan panik. Tapi kita tetap harus waspada. Saat ini Indonesia sudah ada kasus confirm, tapi belum masuk kategori negara terjangkit. Tugas kita semua nih untuk menjaga supaya virus ini terisolir ya, dengan cara salah satunya adalah mengupdate pengetahuan dan mengikuti berita-berita terkini tentang virus ini. Salah satu caranya ya ikutin channel Nidalab dong ya. Nomor 2 ya, COVID-19 ini penyakit yang bisa kena ke semua orang. Ya, jadi WHO juga udah kasih pesan nih, kita nggak boleh menstigma buruk, menzolimi orang yang terkena atau membuli gitu ya, karena bisa aja itu kena ke kita.
Ya, justru kita harus mendukung dan menyemangati mereka. Karena kalau banyak nih kasus-kasus stigma, bully terhadap orang yang terkena, bisa-bisa mereka malah ketakutan, orang yang bergejala tuh. Kalau ketakutan, takut dibully, nanti mereka nggak lapor. Diam-diam aja ngurung diri, kumannya makin nyebar kemana-mana, malah Makin bahaya. Iya, malah makin bahaya ya. Oke, terus apalagi kalau sampai nyangkut-nyangkutin ke isu SARA ya, karena sebenarnya ini udah global lah ya, udah nggak usah deh kait-kaitin nama isu SARA lah, udah basi gitu ya. Nomor 3, selalu lakukan upaya pencegahan supaya kita jangan tertular, tapi pencegahannya juga dalam batas yang wajar lah. Contohnya ya dalam hal penimbunan masker maupun membeli sembako berlebihan ya, itu please deh, nggak masuk akal ya. Jangan sampai perbuatan kita merugikan orang lain ya. Kalau misalnya kayak gitu kan malah yang seharusnya butuh masker malah nggak dapet, malah kita berperan untuk mempercepat penyebaran infeksi gitu kan, kasihan ya. Nomor 4, kita harus selalu mendukung usaha pemerintah dan dinas kesehatan setempat dengan cara jujur ya. Kalau kita ada gejala-gejala COVID baru habis dari negara terjangkit, langsung dong ya ngomong ya, datang ke rumah sakit, konsultasi ke dokter, karena mestinya semua tempat pelayanan kesehatan tuh sudah mengupdate pengetahuan dan sudah tahu alur-alurnya untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kita udah dapat banyak info ya soal coronavirus ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih tercerahkan dan senantiasa bisa menjaga diri. Yes, jadi should we panic? Jangan dong, waspada aja ya. Jadi gimana? Ya, kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Tekan lonceng dong. Ya, tekan loncengnya juga. Oke, akhir kata, saya William. Dan saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.